Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAIBP di pelajaran ke-6, senang bisa membaca Al-Quran. Adapun subtema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai melafalkan surat Al-Asr. Anak-anak, dalam subtema 1 mengenai melafalkan surat Al-Asr, kita akan membahas yang pertama, membaca surat Al-Asr, yang kedua, mengenai kosakata surat Al-Asr, dan yang ketiga, kita akan membahas terjemah dari surat Al-Asr. Adapun tujuan pembelajaran dari subtema 1 ini adalah agar kalian mampu membaca surat Al-Asr dengan baik dan betul, dan yang kedua adalah agar kalian bisa memahami terjemah dari Quran surat Al-Asr baik secara kosakata maupun keseluruhan. Baiklah anak-anak, kita langsung saja kepada pembahasan kita kali ini ya. Namun sebelum kita membaca surat Al-Asr, kalian perlu ketahui terlebih dahulu bahwa surat Al-Asr itu merupakan surat yang ke-103 dalam urutan susunan Al-Quran. Jadi dari total 114 surat yang ada dalam Al-Quran, Al-Asr menduduki posisi ke-103. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Dan surat Al-Asr ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, sehingga termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Dan nama Al-Asr itu diambil dari lafal pada ayat pertama, yaitu Al-Asr, yang berarti waktu atau masa, atau juga ada yang menyebutnya sebagai waktu asar. Yuk anak-anak, kita mulai bagaimana membaca surat Al-Asr dengan baik dan betul. Perhatikan bacaan ibu baik-baik ya. Kita mulai dari ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat 1 ya. Wal 'asr. Ulangi lagi ya. Wal 'asr. Kemudian ayat 2. Innal insana lafi khusr. Ulangi lagi. Innal insana lafi khusr. Kemudian perhatikan di ayat 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Karena di sini lam alif, jadi kita harus ulangi lagi ya. Wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah itu ya, coba kalian nanti ulangi lagi bacaannya di rumah bersama ibu dan ayah kalian. Anak-anak, setelah kita tadi membaca Quran surat Al-Asr, sekarang ibu akan paparkan kepada kalian kosakata yang terdapat dalam surat Al-Asr. Kosakata ini ibu tampilkan gunanya untuk membantu kalian dalam nanti menerjemahkan Quran surat Al-Asr. Ini ada beberapa kosakata ya anak-anak. Contohnya yang pertama, wal 'asr. Artinya adalah demi masa. Yang kedua, al-insana, itu artinya manusia. Yang ketiga ada khusrin. Khusrin itu artinya kerugian. Amanu, artinya beriman. Watawasaw. Watawasaw itu artinya serta saling menasehati. Yang selanjutnya bil haqqi, artinya untuk kebenaran. Sedangkan yang terakhir bil sabri itu artinya untuk kesabaran. Nah itu diantaranya kosakata dan terjemah yang terdapat dalam surat Al-Asr yang bisa membantu kita dalam menerjemahkan surat Al-Asr. Baiklah, kita lanjut kepada terjemah surat Al-Asr ya anak-anak. Untuk mengetahui terjemah surat Al-Asr, silahkan kalian perhatikan tabel di samping ibu ini.
Yang pertama ada tabel yang berisi ayat dan yang kedua ada terjemahnya. Kalian bisa membacanya 2-3 kali di rumah ya. Diulang-ulang terus sampai betul bacaannya. Dan insya Allah mudah-mudahan akan cepat hafal karena surat Al-Asr cuma 3 ayat loh anak-anak. Baiklah, coba perhatikan ibu bagaimana cara membacanya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itu anak-anak isi dari terjemah surat Al-Asr. Silahkan baca ulang lagi di rumah ya. Alhamdulillah ya anak-anak, tadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membaca surat Al-Asr, juga sudah belajar mengenai kosakata dan terjemah surat Al-Asr. Anak-anak sekarang sudah bisa kan membaca surat Al-Asr? Juga sudah tahu kan terjemah dari surat Al-Asr itu sendiri? Bagus kalau sudah tahu dan sudah bisa. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Nyanyian ini sangat mudah sekali untuk dinyanyikan. Siap-siap ya. Judul lagunya adalah Mari Membaca Al-Quran. Yuk kita nyanyikan lagunya dengan menggunakan nada lagu Cublek-Cublek Suweng. Kalian tahu kan? Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari, mari, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala, bacanya dapat pahala. Yuk rajin baca Al-Quran, yuk rajin baca Al-Quran. Ulangi lagi ya nyanyinya. Anak-anak harus lebih semangat ya. 1, 2, 3. Mari, mari, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala, bacanya dapat pahala. Yuk rajin baca Al-Quran, yuk rajin baca Al-Quran. Wah, semua pasti bisa kan menyanyikannya? Ulangi lagi ya nyanyinya. Ajak adik kalian untuk menyanyikan lagu ini agar lebih seru ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, tidak terasa pembelajaran ke-6 mengenai senangnya membaca Al-Quran telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selalu baca dan cintai Al-Quran ya anak-anak, dan selalu semangat belajar dan jadi anak yang soleh-solihah kebanggaan ibu dan ayah kalian di rumah. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.